Jangan kau ambil anakmu. Jangan kau ambil anakmu. Jangan kau ambil. Pici, jangan kau ambil anakmu ya. Setengah mati aku. Ambil anakmu. Di pagi hari ini lagi santai, mau beraktivitas yang lainnya, tapi lagi kurang fit, lagi kurang sehat sebenarnya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana kabarnya hari ini semuanya guys, teman-teman? Semoga semuanya baik-baik saja ya dalam aktivitasnya. Ini lagi lihat-lihat bapak nih, lagi lihat-lihat orang tua nih, si pindah sengnya, seng dari pasar, pondok pasarnya dibongkar, terus tuh diambil sengnya, simpan di sini karena di pasar Sebatik Barat di Liang Bunyu dilarang pakai pondok, disuruh sudah pakai payung-payung, jadi dia pakai payung-payung, kesian orang tua. Kau nih mengganggu balakon. Tengoklah kau ini, apalah balakon yang pus. Aku hanya ditemani setiap hari anakku lempus kalau anakku pergi sekolah. Jangan kau ambil anakmu ya, Pici ya. Setengah mati aku bawa pulang anakmu, cari-cari anakmu. Kalau di sini dia aman, dia bisa makan. Kalau di sana kadang nggak bisa makan, nak. Kita lagi santai hari ini. Mau baru piring di dalam bertumpuk. Pembawaan hari ini kurang fit, efek kurang sehat. Aduh, jangan aku mengacau nah, push. Kalau di FB ini tuh kalau di FB ini tuh misalnya kita mau berpenghasilan ya, untuk mendapatkan cuan, itu kita harus rajin sebenarnya, bikin reel, bikin postingan, apa-apa aja lah, live ya, itu semuanya dikira dalam monetisasi FB. Aduh, kenapa nih aku belibet banget nih dong ngomong monetisasi susah aku sebut. Karena kalau kita bikin reel itu dihitung juga, bikin status biasa itu juga dihitung juga, kita live pun itu juga semuanya dihitung. Jadi kalau macam mau cepat termonetisasi dari sistem FB ya, rajin upload di FB setiap hari dan malam. Makin banyak jam tayangnya, makin banyak viewersnya, makin cepat lah dikira monetisasinya. Kalau kemarinnya sih aku malas live, jadi begitu lambat monetisasinya naik FB. Kalau macam orang yang banyak aktivitasnya kan
seperti ada tokonya ataupun bengkel kah, elektronik kah, itu kan lebih bagus lagi dia live terus. Makin banyak viewers, makin naiklah, meledak. Dia punya monetisasi. Aduh, susah banget nih, ribet banget aku sebut monetisasi. Yang mau FB-nya berpenghasilan, mendapatkan cuan itu ditukar, diaktifkannya, dialihkan ke FB profesional ya, FB Pro ataupun FB halaman ya. FB halaman ataupun FB Pro. Nah, itu bisa berpenghasilan ya, bisa mendapatkan cuan dolar. Nah, di saat sudah banyak cuan dolarnya itu bisa ditarik ya. Kalau sudah sampai targetnya itu bisa ditarik, dicairkan ke nomor rekening kita masing-masing. Sekarang itu sebenarnya semua aplikasi itu bisa mendapatkan cuan ya. Yang penting kita pintar-pintar. Jujur sih ya, selama corona aku tinggalnya di rumah saja, kecuali penting baru aku jalan. Kerjaku cuma di online. Banyak orang yang tanya, di mana kau dapat uang, di mana kau gini-gini, sedangkan kau kan kerjamu cuma tinggal di rumah. Tapi alhamdulillah memang kerjaku tinggal di rumah. Aku hanya kerjanya pakai otak cerdas. Aku hanya pakai otak kerjanya. Aku penghasilanku di TikTok, di snack video, dan masih banyak lagi yang lainnya lah, nggak usah disebut-sebut semuanya. Gak kayak dulu memang sih sebelum corona, dan juga sebelum corona aku kerjanya di luar, bukan di dalam rumah. Aku kerjanya seperti kerja toko, kerja resepsionis, jualan kue. Pokoknya banyak macam lah juga pekerjaan yang aku kerjakan dulu, yang penting halal. Mencari rezeki buat kebutuhan kami anak beranak. Tapi selama corona ya kerjaku cuma di dalam rumah, hanya di online saja. Alhamdulillah, yang penting kita mau berusaha, pasti ada aja rezeki. Macam aku sama anakku, pasti ada aja rezeki. Walaupun gak langsung seperti orang lain ya, karena orang kan memang usahanya modalnya banyak, besar. Beda dengan aku hanya bersyukur, yang penting ada buat aku mencukupi kebutuhanku sama anakku. Itu aja, aku sudah bersyukur. Walaupun misalnya kita mau yang lebih besar lagi kayak orang, tapi kalau misalnya kemampuan kita, rezeki kita udah diatur, udah ditentukan dari Allah, ya kita harus terima, karena tidak ada yang bisa merubah takdir. Kecuali nasib ya bisa kita ubah, tapi kalau takdir itu tidak bisa kita ubah, itu sudah ditentukan dari Allah. Kayak macam orang yang ada tokonya, elektronik kah, apakah, kan itu bagus, live terus. Makin banyak yang viewers ya, makin banyak viewersnya, jam tayangnya, tayangan itu, viewers itu orang yang melihat ya, walaupun dia nggak like, itu semua dikira ya, dikira semuanya itu dari sistem FB-nya. Walaupun dia nggak like, walaupun dia hanya menonton saja, itu sudah dikira ya, itu sudah dikira monetisasinya. Makin banyak viewers, makin banyak ya gitulah, makin banyak viewersnya, makin naiklah kita punya FB, makin meledaklah kita punya monetisasi. Nah, di saat sudah menjadi FB kita tuh dikenal sebagai monetisasi dari FB, nah itu sudah bisa mendapatkan cuan, sudah pasti ada yang sudah bisa mendapatkan
uang. Aduh, belibet amat sih. Rajin aja live, rajin aja bikin reel, rajin aja posting-posting biasa, kehidupan sehari-hari. Walaupun ada orang julid lah, nggak suka lah, itulah inilah, nggak usah diperduli. Yang penting kita bisa beraktivitas, bisa mendapatkan dolar. Dia julid, orang julid begini-gini itu ini, dia nggak mendapatkan penghasilan. Nah, sedangkan kita yang dijulitin, kita bisa mendapatkan penghasilan. Jadi nggak usah didengar masuk kanan keluar kiri aja, yang penting kita dapat dolar, penting kita bisa dapat uang. Walaupun misalnya awalnya nggak banyak, karena rezeki kan sudah diatur, sudah ditentukan, jadi pasti ada takarannya masing-masing. Syukuri yang ada. Ini empus. Karena kemarin itu ada yang tanya, Kak, gimana sih caranya mengaktifkan supaya kita bisa mendapatkan uang di FB. Nah, aku sudah kemarin bagi tutorialnya. Dan aku juga kirim share teman yang punya teman senior ya. Aku sudah share dia punya video ke beranda aku sendiri. Jadi biar teman-teman bisa lihat. Ada orang sih juga, banyak orang yang nggak mau ditemani ya, cari uang di TikTok, di snack video, di FB ataupun di YouTube dan lainnya. Kalau aku tuh enggak ya, aku berbagi pengalaman, berbagi tips, karena ada juga ya, banyak juga di luar sana senasib diriku, hampir sama senasibku ya. Jadi kalau misalnya yang janda-janda atau apakah, biarpun ada suaminya, jangan cuma mengharap bergantung dengan suami doang. Suami itu hanya titipan. Kalau nggak diambil pelakor, ya diambil Allah. Hanya suami yang baik akhlaknya, yang baik agamanya, dia bisa menjaga itu semuanya, terhindar dari pelakor, orang ketiga. Sedangkan umur panjang kan itu bisa juga kita meminta dengan khusyuk dari Allah, karena kan semuanya rezeki, kesehatan, maut itu semuanya datangnya dari Allah, semuanya di tangannya Allah. Jadi kita harus meminta juga semuanya darinya. Aku aja dulu sakit parah di saat kena penyakit MAK dan asam lambung. Itu aku sangat kronis, drop terus, kirain sudah mau meninggal. Sampai orang tua aku pun juga, bapakku bilang, oh mungkin sudah kau mati, Tapi enggak, aku selalu yakin, aku selalu berdoa, meminta sama Allah untuk disembuhkan, diberikan umur yang panjang. Sambil berusaha ikhtiar. Aku minumnya pokoknya banyak lah, aku minum obat herbal berbagai macam. Aku minum obat herbal, bukan cuma rebusan kunyit, cuma terakhir rebusan kunyit itu yang bisa membantu aku, menolong aku dari penyakit MAK dan asam lambung. Kalau awalnya yang tolong aku dari penyakit MAK asam lambung itu Kitosan, Tiansi. Dulu kan pasti viral tuh Tiansi tuh, produk Tiansi. Aku dulu minumnya cuma itu, Tiansi. Isinya 30 biji ya, 30 pil. Harganya 500.000. Itu yang pertama tolong aku di saat MAKku kronis ya, di saat asam lambungku kronis.
MAK dan asam lambung itu berbeda ya, nggak sama. Ada orang itu pemikirannya kalau MAK dan asam lambung itu sama, padahal enggak. Sensasinya beda. Sensasi MAK juga beda, sensasi asam lambung juga beda. Masing-masing punya sensasi. Yang paling parah sensasinya itu penyakit asam lambung dibanding MAK. Tapi kalau misalnya kita biarkan semua ya, kita lalai semua, kita nggak berusaha, nggak ikhtiar untuk berobat sembuh, ya yang ada nanti kita bisa meninggal. Karena kan banyak tuh orang meninggal disebabkan penyakit MAK dan asam lambung. Banyak tuh. Itu nggak bisa dibiarkan ya, penyakit MAK dan asam lambung. Makanya kita tuh kalau misalnya kena penyakit MAK dan asam lambung harus berobat herbal. Kalau herbal itu aman, lebih aman lagi herbal ya, obat herbal dibanding obat dari dokter. Karena dokter itu kan, obat dari dokter itu kan ada kimianya. Jadi kalau macam kita selalu minum itu yang terserang nanti itu ginjal yang bahaya nanti. Kalau minum herbal aman tanpa efek samping. Jadi aku dulu minumnya Citosan, terus tuh sudah aku minum Citosan, aku minum temulawak. Nah, temulawak juga bagus. Cuma temulawak jarang yang ada tanam, jarang ada jual. Langka betul itu temulawak. Tapi dulu aku selalu beli juga di Sungai Nyamuk sama orang teman FB juga sendiri. Tapi temulawaknya nggak banyak, jadi aku stop minum. Jadi aku cari-cari lagi obat yang lain. Aku minum rebusan daun sirsak, daun serikajah. Nah, aku minum seperti itu. Kapan aku ke rumahmu jalan-jalan? Terserah dari kakaknya ya, Kak Ida sayangku. Kalau misalnya kakak mau jalan ke sini silakan. Tapi di rumah aku nggak cantik kak, gubukku nggak semewah kakak ya, bersih. Aku gubukku nggak bersih kakak. Bisa sharing sama kamu di Chan. Iya kak Ida bisa, biarpun di WA di FB bisa kakak. Kapan-kapan kakak, kalau kakak ada waktu, kakak jalan-jalan ke sini. Terus tuh aku sudah minum daun rebusan sirsak ya, daun serikajah. Aku lanjut lagi minum rebusan jambu ya, rebusan jambu biji. Aku tuh rebus, sudah aku rebus. Banyak juga manfaatnya sih sebenarnya. Kalau rebusan daun sirsak, rebusan jambu, banyak, masing-masing ada semua manfaatnya. Tapi di situ kan aku MAKu dan asam lambungku itu kan parah, akut, kronis. Jadi susah sembuhnya, butuh proses jangka panjang, waktu yang lama, maksudnya waktu yang lama. Jadi pokoknya aku cari-carilah terus obat herbal. Nah, terus tuh aku minum lagi lepok-lepok itu, yang rumput-rumput itu, ada lepok-lepoknya itu mahal tuh, dijualkan di Jakarta. Nah, ada orang bagi aku seperti itu, aku makan lagi. Ada lagi daun-daun dibagi aku orang, aku makan lagi, aku rebus lagi. Pokoknya macam-macam lah, kasihan aku minum obat herbal buat aku sembuh dari segala penyakit MAK dan asam lambung. Nah, terus tuh aku ketemu dengan kunyit. Tapi awalnya kena bapakku kasih minum aku kunyit diparut. Dalam 1 minggu aku minum itu, diparut bapakku. Tapi yang ada ginjalku sakit, pinggangku sakit. Nah, aku baca-baca di YouTube ya, di internet. Oh, ternyata kalau kita minum kunyit ya, parut kunyit jangka panjang itu juga membahayakan, karena ginjal kita yang jadi sasaran. Makanya itu di saat aku minum parut kunyit, ginjalku sakit. Ternyata kan kalau kita parut itu kan
ampas-ampasnya ikut kita minum. Nah, itu yang ampas-ampasnya membahayakan buat ginjal kita. Jadi di situ aku stop parut kunyit. Aku larang bapakku parut kunyit. Akhirnya aku ada punya ide sendiri. Nah, ideku itu aku mau rebus. Nah, di saat aku rebus kunyit, aku minum dalam 3 bulan berturut-turut. Setelah cukup 3 bulan berturut-turut, di situ ada perubahan. Aku udah nggak sesak ya, karena dulu tuh aku sesak terus kayak macam sakaratul maut. Pokoknya ngos-ngosan terus. Pokoknya sesak lah, kayak macam mau pingsan lah, apalah. Sesak napas, poso kan, itu bahasa Bugisnya poso, seperti asma. Nah, seperti asma lah poso. Itu sesak napas, asam lambung. Malahan kadang kita mau pingsan itu gara-gara poso asam lambung tuh. Sesak napas tuh, ngos-ngosan tuh. Pokoknya aku bertahun-tahun juga sengsara seperti itu. Tapi di saat aku minum rebusan kunyit dalam 3 bulan berturut-turut, itu sesak napasku udah bisa dikatakan sembuh ya, 98% ya, 98% sembuh dari asam lambung. Jadi aku udah nggak ngos-ngosan, udah nggak sesak-sesak napas. Nah, lambungku pun juga udah nggak sakit, udah nggak seperti teriris-iris. Bulu hatiku juga udah nggak sakit, belakangku juga udah nggak sakit. Pokoknya banyak perubahan lah aku minum dalam 3 bulan itu. Nah, di saat sudah cukup 3 bulan berturut-turut, aku minumnya 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Aku udah nggak minum setiap hari. Dulu saja aku minum setiap hari di saat aku masih parah, kronis, akut ya. Kalau aku ingat jadi dulu akut, satu hari 1 malam nggak pernah tidur ya, 1 hari 1 malam nggak pernah tidur. Sengsaranya saja kurasakan. Kirain memang aku sudah mau mati. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi aku nggak pernah berhenti berusaha sambil berdoa dalam salat. Alhamdulillah Allah kabulkan, karena Allah itu kan maha mengabulkan ya, cepat atau lambat pasti dikabulkan doa kita. Di saat sudah Allah kabulkan, alhamdulillah aku sudah mulai sembuh dari segala penyakit mak dan asam lambung. Dengan catatan jangan kita langkahi ya pantangan-pantangannya. Seperti apa pantangan-pantangannya? Seperti kita telat makan. Coba kamu telat makan ya, walaupun kau minum herbal setiap pagi, setiap hari, tapi kalau kau sering telat makan, sama aja bohong. Pasti kambuh, pasti kamu sakit. Nah, jadi kalau macam kita udah mulai sembuh dari segala penyakit mak, asam lambung, ya tetap kita jaga diri lah, jaga kesehatan, terutama makan kita itu. Minum herbal ya, kalau udah cukup 30 menit ataupun 1 jam ya, kita makan nasi ya. Biar apa? Biar lambung kita ada isinya. Karena kalau nggak ada isinya ya, kita bayangkan tuh kita tidur 1 malam sampai subuh. Nah, itu kan nggak ada isinya perut kita. Nah, di saat itu kalau kita lambat makan, itu lambung kita itu dia makan dirinya sendiri, tergeser. Akhirnya lambung kita itu luka kalau kita selalu telat makan. Nah, di saat sudah luka lambung kita itu ya, telat makan, disitulah nanti kita kena penyakit ma ataupun penyakit ma kronis akut. Keseringan telat makan. Tapi kalau misalnya 3 kali, 4 kali ataupun paling tinggi 1 minggu sering telat makan, itu hanya kena penyakit ma nggak akut ya, nggak kronis, biasa-biasa saja. Tapi kalau misalnya keseringan ya, dalam 1 bulan sering telat makan, yang ada nanti lambungmu luka parah ya, bisa jadi kronis akut. Jadi makanya itu jangan sering telat makan kalau bisa, karena lambung itu kita tidur setiap malam ya, kita tidur malam, subuh baru bangun ataupun pagi bangun, nah itu kan nggak ada isinya. Nah, kalau kita lambat isi paginya, sarapan misalnya, itu lambung dia makan dirinya sendiri,
tergeser, akhirnya lambung kita luka. Ada kan pernah dengar cerita kan dari dokter apa kalau lambung itu luka? Nah itu benar, nyata ya ada, karena aku sudah rasakan kemarin lambungku luka parah sampai aku nggak bisa tidur 1 hari 1 malam, yang ada sengsara menangis karena lambungku tuh sakit banget. Kadang aku dilarikan ke puskesmas tengah malam, kadang jam 12, jam 11, kadang subuh jam 1, jam 2 aku dilarikan ke puskesmas. Kalau parah nggak bisa lagi aku tidur. Kalau aku lagi nangis-nangis kesakitan, dibawa lagi aku, dilarikan lagi aku ke puskesmas. Begitu seterusnya berapa tahun tuh ya. Aku kan kenanya mulai tahun 2018 sampai sekarang lah 2023. Kalau sekarang ya aku mulai sembuh, udah nggak parah, udah nggak kronis, udah nggak akut, itu di tahun 2022 ya. 2022 sama tahun ini 2023, 2023 itu udah nggak parah ya. Tapi kalau 2001, 2020 itu masih parah ya, masih parah, masih sengsara aku. Hanya pentingnya kita jaga kesehatan di saat Tuhan, di saat Allah bagi kita kesehatan, kita harus menikmatinya, kita harus jaga. Karena kalau kita sakit, ya Allah, astagfirullahaladzim, apalagi kalau penyakit mak dan asam lambung, terutama asam lambung lah. Kalau sudah terlanjur kena asam lambung, itu nggak bisa kecapean banget, nggak bisa kecapean betul. Kalau kita kecapean betul, langsung drop, langsung sakit kita. Nah satu ede ugie mopoki, langsung mopoki. Jadi di saat kita sudah mopok, drop, nggak bisa sudah kita ngapa-ngapain, nggak bisa sudah kita cari uang. Nah seperti aku deh sekarang ini. Kemarin-kemarinnya aku parah kerja counter, 1 minggu sakit, 2 harinya kerja, 3 harinya kerja. Jadi aku tuh istirahat dari kerja counter. Langsung lanjut lagi kerja resepsionis. Masuk lagi di situ kerja resepsionis. Sama juga seperti itu juga. Terus tuh masuk lagi di kerja toko di tempatnya Pak Samsul Rijal. Begitu juga. Jadi di saat corona masuk, nah aku disitulah rehat sampai sekarang. Jadi aku hanya cari uang, kerja di rumah saja, kerja di online. Aku hanya cari uang di online. Ini aja hari ini aku lagi kurang fit, kurang sehat, jadi nggak bisa lagi beraktivitas yang memaksa fisik, pakai fisik. Karena kemarin sih kadang juga sih aku bandel-bandel ya, maksudnya kadang juga aku telat makan. Kemarin aku telat makan, jadi akhirnya sekarang aku sakit lagi, kurang sehat lagi, kurang fit lagi. Padahal aku mau bikin video, bikin konten, mau upload di YouTube. Kalau kita nggak mau berusaha sembuh, ya sakit terus. Aku aja dulu kirain aku sudah mau mati, ya Allah takutnya. Apalagi kalau memang kena penyakit asam lambung, ya Allah, janganlah kau dengar ambulan saja, Nino, yang ada kau gemetar
gemetar kau, langsung kau hayati dirimu, kau hayalkan dirimu meninggal gitu. Nah, di saat sudah itu muncul, kamu takut, sedih, galau, pokoknya macam-macam lah sudah pemikiran. Ini hari nggak ada pula kucing liar datang pagi-pagi. Atau di mana dia makan ya? Ini nasinya, kadang nasi campur ikan masak, kadang juga makanan khusus kucing, makanan kering. Coba kucing liar mau masuk semua dalam rumah makan gak masalah, tapi ada juga kucing liar yang gak mau masuk makan dalam rumah, takut. Jadi aku sediakan di luar saja lah dia makan. Kadang juga ada orang bilang mulai tuh meserai naseng pandai-pandai naseng miongede. Terutamanya orang tua aku lah sendiri. Tapi aku masuk kanan keluar kiri saja aku nggak dengar, karena mereka kan belum tahu, dia nggak tahu kalau kita memberi makan hewan binatang itu sedekah. Bukannya nggak sedekah, bukannya nggak dicatat dari malaikat, dari Tuhan, dari Allah, semuanya dicatat. Tidak semestinya kita bersedekah di masjid ke anak yatim, orang yang tidak mampu, membutuhkan pertolongan, bantuan. Tidak semestinya di situ. Sedekah itu tempatnya luas, banyak. Jadi kemampuan kita masing-masing lah, sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau misalnya kita mampu hanya di hewan binatang, ya disitulah saja. Tapi kalau kau mampu semuanya, alhamdulillah, masya Allah. Bersedekah di masjid, ke anak yatim, sama orang yang membutuhkan pertolongan, ke hewan binatang, masya Allah. Jangan ku jalan, setengah mati aku cari. Ini pot biji nih. Jangan kau ambil anakmu, anakmu nggak bisa makan di situ. Kalau di sini dia makan. Pandai juga panggil anaknya. Jangan panggil anakmu. Ini comelnya anakmu ini Ini comelnya nih emas-emasnya ini Di rumah lah, bela di rumah dia makan. Di rumah banyak makanan. Kalau di situ enggak ada makanan, kelaparan anakmu. Nalanya anak cedi. Nali tongannya anak cedi. Astagfirullahaladzim, pici pandainya aku panggil anakmu. Pici tongang. Masuk nak masuk. Masuk masuk. Pici kupukul nanti nih. Masih mau ke panggilan anakmu. Pukul kau tuh mau pukul kau. Pandainya panggil anaknya. Di sini anakmu aman. Wah, pandai panggil anaknya. Masuk. Bodoh kau. Dia tiada nama situ. Jadi aku itu bersedekahnya cuma di sini, karena kemampuanku hanya di sini. Ke anak bul. Kadang juga ada anjing di luar sana limpas-limpas dekat rumah. Kadang juga aku lempar-lemparkan dia makanan. Maksudnya aku sediakan juga makanan lah kalau ada singgah. Karena aku takut juga dia sama kucingku, karena anjing sama kucing kalau enggak sama tinggal ya cakar-cakaran, bisa kucing mati ditaruhnya anjing. Apalagi kalau apalagi kalau misalnya anjing liar, anjing lampak. Situ telah anakmu sini, jangan kasih jalan-jalan anakmu. Kalau yang pencinta hewan, binatang ya, itu dia akan paham, mengerti dunia
kucing, dunia anjing. Tapi kalau misalnya yang nggak paham, nggak mengerti, dia sangkain kita itu gila, sangka kita orang gila, orang nggak waras. Padahal kucing itu menghilangkan stres. Banyak juga manfaatnya kucing. Kalau macam ada aura-aura negatif dari ilmu hitam ya, sihir santet, karena sihir santet itu ada ya, dalam Al-Quran itu ada. Jadi di dalam dunia ini ada ya. Banyak orang nggak percaya kalau sihir santet itu nggak ada, padahal itu ada, nyata, fakta. Itu bukan mitos. Apa yang tercantum di dalam Al-Quran semuanya ada di dunia ini. Sedangkan dalam Al-Quran kan itu sihir santet ada. Sedangkan Nabi kita juga kena ada. Dia sakit dulu, Nabi kita sakit gara-gara sihir santet buatan orang. Nah, kalau misalnya ada kucing dalam rumah itu banyak banget manfaatnya. Kalau ada negatif, orang negatif, dia bisa tangkis. Nah, makanya itu kadang ada kucing langsung meninggal secara mendadak. Nah, karena dia yang terima, dia yang tangkis. Kadang juga ada kucing sakit-sakitan, dia yang tangkis. Saat kita stres apa, nah kucing mengobati kita stres, ya kurangi kita punya stres. Tapi kadang juga membawa stres kalau dia lagi nakal, lagi berhambur lah apalah. Sebentar lagi aku mau coba beres-beres rumah sambil videoin. Sudah itu aku edit, terus tuh aku upload lagi di YouTube. Karena aku pemula dari YouTube nih, pemula YouTube. Orang yang ada YouTube-nya yang udah banyak subscribernya, tolong dibantu supportnya ya. Aku juga gitu, kalau misalnya aku mampir kebetulan pas di berandaku, aku juga pasti subscribe, like, dan juga komen. Pasti aku butuh supportnya yang senior dari YouTube. Kan tete anakmu kan pandai juga, pintar juga, panggil anaknya ya. Kalau nanda anakmu kerodok, kok di sini bisa makan anakmu. Oke, sampai sini dulu live-nya hari ini ya, pagi ini ya guys. Yang FB biasa ya, karena kalau FB biasa itu nggak bisa mendapatkan cuan dolar ya, tidak bisa berpenghasilan. Ubahlah FB-nya menjadi FB Pro ya, FB profesional ataupun FB halaman, itu bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan cuan ya, dolar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.